Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tema mengenai peserta pelatihan. Di sini ada kesiapan mengikuti pelatihan. Karakteristik pribadi ini meliputi kemampuan, sikap, kepercayaan, dan motivasi yang dibutuhkan untuk mempelajari materi pelatihan dan menerapkannya dalam pekerjaan. Yang kedua, ada lingkungan kerja yang dapat memberikan fasilitas untuk belajar. Dalam karakteristik pribadi, selain motivasi untuk belajar, juga perlu dikembangkan self-efficacy, yaitu keyakinan karyawan bahwa mereka akan berhasil menguasai materi yang diberikan dalam program pelatihan. Sedangkan dalam karakteristik lingkungan kerja, hambatan situasional dan dukungan sosial merupakan hal yang berpengaruh penting terhadap motivasi belajar. Hambatan situasional meliputi kurangnya peralatan, materi, biaya, dan waktu. Sementara dukungan sosial meliputi keinginan atau manajer dan rekan kerja untuk memberikan umpan balik dan penguatan atau reinforcement. Baik, di sini menguasai peserta pelatihan. Kemampuan trainer untuk menguasai peserta pelatihan menjadi syarat mutlak. Hal yang menyebabkan seorang trainer tidak dapat menguasai peserta pelatihan diantaranya: yang pertama, tidak memahami siapa peserta pelatihan; yang kedua, munculnya rasa tidak percaya diri. Kemudian di dalam rasa tidak percaya diri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, merasa diberikan penilaian dan tidak menguasai materi. Tidak memahami siapa peserta pelatihan artinya trainer tidak mempunyai inisiatif untuk mencari tahu tentang siapa peserta pelatihan yang akan dihadapinya. Bisa jadi karena trainer tidak mempunyai data yang lengkap mengenai peserta pelatihannya, sehingga ketika dia mengajar tidak mengetahui situasi, kondisi yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Kemudian, akibat ketidakpercayaan diri ini, trainer akan sangat jelas sekali tidak mampu menguasai peserta, bahkan sebaliknya, peserta yang akan menguasai trainer. Hal ini pasti akan menjadi beban berat bagi trainer. Pada akhirnya, ia tidak dapat memberikan materi pelatihan secara maksimal. Mengapa relasi penting? Berikut ini pertimbangan-pertimbangan yang mendasari mengapa relasi dengan peserta pelatihan sangat penting. Yang pertama, keberhasilan seorang trainer dalam membangun relasi dengan peserta akan dilihat oleh peserta bahwa trainer mampu melibatkan dirinya secara emosional dan didasari oleh totalitas dirinya. Yang kedua, seorang trainer akan dinilai sebagai figur yang dapat membumi karena tidak menjaga jarak sehingga siap untuk berhubungan dengan siapapun. Yang ketiga, seorang trainer akan dinilai sebagai pribadi yang mampu membuka dirinya dengan siapapun tanpa takut kehilangan wibawanya sebagai seorang trainer. Mengapa? 3 hal yang dapat dilakukan trainer dalam membangun hubungan. Yang pertama, menggunakan sapaan yang tepat. Setiap trainer mempunyai kebiasaan sendiri dalam menyapa peserta pelatihan. Dalam hal ini, tidak dapat dilihat benar salahnya dari sapaan tersebut. Tetapi, akan lebih bijaksana apabila trainer memikirkan dampak dari sapaan tersebut. Apakah berpengaruh terhadap hubungan antara trainer dan peserta? Dengan kata lain, seorang trainer harus dapat mempertimbangkan situasi seperti apa yang cocok untuk menggunakan sapaan. Contohnya, kata sapaan kamu atau kalian, kata sapaan teman-teman, kata sapaan anak-anak, menyebut nama langsung, kata sapaan bapak atau ibu atau saudara. Yang kedua, menjadi bagian dari peserta. Hubungan dalam penelitian merupakan hubungan yang bersifat personal, dalam artian sudah tidak ada jarak. Adanya persepsi trainer memiliki status tinggi, sehingga timbul hubungan yang tidak kondusif, sehingga harus ditumbuhkan pendekatan andragogi. Yang ketiga, berkomunikasi di luar kelas. Seorang trainer harus memiliki pola pikir bahwa hubungan-hubungan yang terjadi bukan hanya formalitas di kelas. Seorang trainer harus memiliki kerelaan meluangkan waktu apabila ada peserta yang ingin tetap berkomunikasi meskipun tidak lagi dalam ikatan pelatihan. Setiap peserta pelatihan mempunyai gaya tersendiri dalam berkomunikasi, dan hal ini harus benar-benar dipahami oleh trainer. Konsekuensinya adalah, seorang trainer dalam melakukan komunikasi dengan peserta pelatihan harus siap menggunakan cara, sarana, dan metode yang sesuai dengan gaya yang dimiliki oleh peserta pelatihan.
Ada beberapa gaya yang dimunculkan oleh peserta pelatihan dalam berkomunikasi dengan trainer. Yang pertama yaitu gaya komunikasi si dinamit. Gaya komunikasi seperti ini biasanya akan menggunakan kata-kata yang tegas, keras, bahkan cenderung kasar dalam mengkomunikasikan sesuatu. Cara bicaranya meledak-ledak, seakan-akan di dalam dirinya terdapat banyak dinamit yang ingin dimuntahkan. Kontrol dirinya cenderung lemah, sehingga apa yang ingin diucapkan tidak dipikirkan terlebih dahulu. Ia cenderung dengan ringan mengeluarkan semua perkataannya. Orang seperti ini cenderung ekspresif, terbuka, dan berbicara apa adanya. Ia tidak menyukai basa-basi dan cenderung berbicara lugas. Di balik kesan negatif, gaya dinamit cenderung merupakan orang yang sportif, berani melakukan perdebatan secara terbuka, cenderung realistis, dan tidak senang berbicara di belakang. Untuk menghadapinya, dengarkanlah apa yang dikatakannya. Biarkan dia berbicara sepuasnya dan jangan memotong apa yang sedang ia katakan, selama yang dikatakannya masih dalam konteks materi yang sedang dibahas. Lalu, lemparkanlah pendapat atau gagasannya kepada peserta yang lain untuk menanggapinya. Biarkan peserta lain yang memberikan tanggapan atas apa yang dikatakannya. Kemudian jangan memotong atau membantah apa yang dikatakan saat itu. Tunggulah beberapa saat ketika ia sudah mulai tenang, baru Anda kemukakan pendapat Anda. Kecenderungan yang muncul yaitu senang mendebat. Untuk menghadapinya, carilah kebaikan dari pendapat yang dilontarkan, lalu berikanlah persetujuan terhadap apa yang dikatakan, kemudian beralih ke hal lain. Jangan terlalu fokus pada apa yang dikatakan. Atau apabila pendapatnya salah, lemparkanlah kepada kelompok tanpa harus mengatakan bahwa pendapatnya salah. Kecenderungan yang selanjutnya yaitu suka melantur. Untuk mengatasinya, ucapkan terima kasih ketika ada kesempatan untuk memotong apa yang disampaikannya. Lalu arahkan kembali dan ulangilah kembali hal-hal yang relevan dengan jalan menanyakan apa maksud dari perkataannya itu. Kemudian berikan senyuman dan katakan bahwa pendapatnya menarik, tetapi kita sudah keluar topik. Kecenderungan yang selanjutnya yaitu tidak takut salah. Untuk menghadapinya, apabila ia mengemukakan pendapat yang jelas salah, maka Anda dapat mengatakan, "Saya dapat mengerti pendapat saudara." Lalu, Anda dapat melibatkan kelompok untuk menyatakan apakah pendapatnya salah atau benar. Gaya komunikasi yang selanjutnya yaitu si detektif. Gaya seperti ini mempunyai kecenderungan lebih suka menjadi penyelidik, sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis kepada trainer. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau pendapat, ia cenderung mempunyai kesiapan yang matang, tidak asal bertanya, tapi benar-benar sudah melalui hasil pemikiran yang baik. Dalam mengatakan sesuatu persoalan, ia cenderung sampai ke detail-detailnya, sehingga terkesan apa yang dikatakannya bertele-tele dan berbelit-belit. Gaya komunikasi seperti ini cenderung mempunyai tuntutan kepada trainer untuk mampu menyampaikan informasi secara akurat dan mampu bersikap kritis dengan menggunakan data-data yang mendukung. Untuk menghadapinya, sajikan informasi yang akurat dan berbicaralah berdasarkan pada data. Jangan berdasarkan asumsi-asumsi yang belum tentu kebenarannya. Lalu jangan banyak basa-basi, dan juga bersikap dan bertindak objektif, berani mengungkapkan apa yang salah dan apa yang benar. Kecenderungan yang muncul yaitu meminta pendapat. Untuk mengatasinya, jangan membandingkan pendapatnya dengan pendapat yang lain. Lalu lemparkan ke kelompok untuk menanggapi apabila ia terus saja mencecar Anda dengan berbagai argumen. Lalu tanyakan alasan mengapa ia minta pendapat Anda. Kecenderungan yang lain yaitu terlalu cerewet. Untuk mengatasinya, jangan membuat malu dan bersikap kasar, misalnya dengan memotong pembicaraannya atau menegur dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Lalu, potong perkataannya dengan mengalihkan ke topik yang lain, atau Anda dapat meminta kelompok untuk menanggapi apa yang disampaikannya. Kecenderungan yang terakhir yaitu mengobrol. Untuk mengatasinya, kembalikan perhatiannya dengan mencoba memanggil namanya dan ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi.
Atau berdirilah dengan santai di belakangnya supaya ia sadar bahwa Anda tahu bahwa ia sedang mengobrol. Atau libatkan mereka dalam setiap pembicaraan, dan juga tarik perhatiannya dengan meminta mereka menceritakan apa yang sedang dibicarakan. Selanjutnya ada si Putri Malu. Peserta dengan gaya komunikasi ini cenderung irit dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam menyatakan pikirannya, ia cenderung menggunakan media tulisan dan kurang menyenangi komunikasi dua arah. Peserta ini terkesan pendiam dan pemalu. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama dengan bersikap dan bertindak proaktif dengan cara mengajukan pertanyaan yang dijawab. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan dirinya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang runtut, sistematis, dan mudah dimengerti ketika berkomunikasi dengannya. Ada dua kecenderungan yang muncul pada si Putri Malu. Yang pertama, berbicara tidak jelas. Yang kedua, tidak mau berbicara. Berbicara tidak jelas. Karena tidak terlalu dapat mengungkapkan pendapatnya secara verbal, seringkali ketika berbicara ia kurang dapat mengatakan dengan jelas. Bagaimana cara menghadapi kecenderungan ini? Yang pertama, jangan katakan apa maksud Anda. Yang kedua, bantu ungkapkan idenya. Yang ketiga, berikan kenyamanan secara psikologis. Tidak mau berbicara. Ada beberapa hal yang menyebabkan peserta ini tidak mau berbicara. Bagaimana cara menghadapi kecenderungan ini? Yang pertama, jika sikap diam tersebut merupakan ekspresi karena tidak tertarik dengan materi, maka gugah minatnya dengan memberikan pertanyaan yang bersifat ringan atau yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, jika sikap diam itu merupakan pencerminan ia merasa unggul dibandingkan yang lain, maka tanyakan pendapatnya mengenai suatu hal. Yang terakhir, minta ia untuk bercerita tentang pengalaman yang relevan dengan materi yang sedang dibahas. Untuk tipe yang terakhir ada tipe konsultan. Peserta cenderung menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Ia akan menetapkan dirinya sebagai problem solver. Ia cenderung berbicara banyak teori dan sesuatu yang idealis. Gaya berbicaranya sistematis, terarah, dan pintar memainkan bahasa verbal. Bagaimana cara menghadapi tipe konsultan? Yang pertama, hindari perdebatan. Yang kedua, biarkan ia menentukan solusinya. Yang ketiga, kuasai pokok-pokok persoalan. Ada dua kecenderungan yang muncul dari tipe konsultan. Yang pertama, cepat menjawab dan membantu. Yang kedua, keras kepala. Cepat menjawab dan membantu. Karena dalam dirinya muncul tanggung jawab sebagai seorang problem solver, maka perilaku dan sikap yang sering muncul adalah berusaha membantu. Akan tetapi, seringkali malah menambah rumit. Bagaimana cara menghadapi kecenderungan ini? Yang pertama, jika sudah mendominasi, potong secara bijaksana. Yang kedua, jika ia mengambil alih pendapat orang lain, ucapkan terima kasih dan jelaskan bahwa Anda meminta pendapat orang lain. Keras kepala. Keras kepala ini sebagai ekspresi atau perwujudan dari sikap merasa tahu terhadap semua masalah dan mengerti bagaimana solusinya. Bagaimana cara menghadapi kecenderungan ini? Yang pertama, jika ia masih bertahan pada pendapatnya, maka lemparkan pada kelompok. Yang kedua, jika ia memakan banyak waktu, katakan bahwa waktunya terbatas. Yang ketiga, minta ia mendengarkan pendapat orang lain.